Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video seputar pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan mulai membahas materi matematika tingkat lanjut kelas 12 khususnya bab vektor. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang vektor pada bidang datar karena nanti di bab vektor ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Kita langsung saja ke tujuan pembelajaran. Diharapkan nanti setelah kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, yang pertama kalian dapat mengetahui konsep vektor, kemudian kalian juga dapat menggambarkan vektor, yang ketiga kalian dapat mengetahui notasi vektor itu seperti apa, yang keempat kalian juga dapat mengetahui jenis-jenis dari vektor, dan yang kelima mengetahui bidang vektor datar. Nah, bidang vektor datar ini atau yang sering kita sebut sebagai vektor di R2 karena nanti kita akan kenal juga dengan vektor di R3, tetapi khusus di kelas ini yang akan kita bahas hanya bidang vektor datar atau vektor di R2. Kita langsung saja ke materi yang pertama, konsep vektor. Agar kalian dapat mengetahui konsep vektor itu seperti apa, kita kembali lagi ke besaran. Nah, di fisika kita sudah belajar bahwa besaran itu kan ada dua. Ada yang namanya besaran skalar dan ada juga yang namanya besaran vektor. Besaran skalar itu yang bagaimana? Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kalau besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi kalau skalar itu tidak memiliki arah, tetapi kalau vektor itu ada arahnya. Contoh di besaran skalar itu contohnya jarak, luas, kemudian volume, daya, kelajuan, dan lain-lain. Kalau untuk contoh untuk besaran vektor, itu contohnya ada perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Ini ada arahnya. Kita langsung ke contoh, perhatikan ilustrasi berikut untuk lebih memahami antara perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Di sini ada ilustrasi. Seseorang berjalan dari titik A ke titik B sejauh 10 meter. Jadi dari titik A ke B itu 10 meter, kemudian dia berbalik arah. Dari B ini berbalik arah ke titik C sejauh 4 meter. Yang pertama, tentukan jarak yang ditempuh dan perpindahannya. Nah, ini berarti kita cari dulu jarak. Jarak itu termasuk besaran skalar, tidak memiliki arah. Karena jarak yang ditanyakan, jarak yang sudah ditempuh, berarti nanti kita bisa menjumlahkan jarak dari titik A ke titik B itu 10 meter, kemudian ditambah dengan jarak dari titik B ke titik C yaitu 4. Maka bisa kita tulis jarak yang ditempuh itu AB ditambah BC. Di mana AB-nya itu 10, C-nya itu 4. Maka jarak yang sudah ditempuh oleh seseorang ini adalah 14 meter. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah perpindahannya. Nah, di sini perpindahan tadi berjalan dari titik A ke titik B, artinya AB, kemudian ada kata-kata berbalik arah. Di sini menunjukkan arahnya itu dari B ke C itu berbalik, maka di sini bukan lagi plus B, tetapi jadinya min BC. BC-nya berapa? BC-nya 4. Kalau di sini ada negatif, maka kita juga ditambahkan dengan negatif. 10 ditambah negatif 4, hasilnya 6. Maka perpindahannya itu adalah 6. Karena perpindahan itu memperhatikan arahnya. Jelas ya, itu untuk konsep vektor. Kemudian yang kedua, cara menggambar vektor. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika akan menggambarkan vektor. Di sini vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Pangkal itu menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor.
Kalau panjang vektor itu menunjukkan besar atau nilai vektornya, arah vektor itu menunjukkan arah dari gerakan atau gayanya, arahnya kemana, apakah ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Nah, di sini semisal ada vektor AB dari titik A ke B dituliskan dengan vektor AB, atasnya ada garis panah seperti ini. Titik asalnya mana? Titik asal atau titik pangkalnya itu adalah titik A di sini. Kemudian untuk arah vektornya ini ke atas ya. Dari A menuju B, arahnya ke sana, kemudian panjang vektornya itu kita hitung panjang atau nilainya dari titik A ke B itu nanti berapa. Kemudian kalau arah vektor tadi sudah, sekarang titik ujung. Kalau titik ujung itu dari titik pangkal menuju kemana? Karena di sini menuju B, maka titik ujungnya adalah titik B. Jadi ada pangkal, ada panjang vektor, ada arah vektor, dan titik ujung. Itu untuk cara menggambarkan vektornya. Kemudian kita ke materi yang ketiga, notasi vektor. Untuk notasi dari vektor sendiri, nanti ada beberapa cara menuliskannya. Yang pertama, vektor itu dapat dituliskan dengan simbol huruf kapital dan diberi tanda panah di atasnya. Contohnya tadi, kalau vektor AB, maka kita menuliskannya A besar, kemudian B besar, atau A dan B-nya kapital, bagian atasnya ada panahnya. Ini menunjukkan vektor dari titik A ke B. Jadi titik pangkalnya itu A dan titik ujungnya itu B. Selain penamaan dengan cara seperti ini, vektor juga bisa menggunakan huruf non-kapital yang diberi tanda panah di atasnya. Jadi boleh pakai huruf kapital. Kalau huruf kapital diambil dari titik pangkal sama ujung, atau boleh juga nanti tidak menggunakan huruf kapital, tetapi bagian atasnya sama-sama diberi tanda garis. Atau boleh juga nanti huruf kecil tetapi ditebalkan. Jadi bebas mau pilih yang AB yang atas ini atau pakai yang bawah. Itu sama saja. Tetapi nanti yang akan sering kita gunakan itu yang menggunakan titik pangkal dan titik ujung. Itu untuk notasi vektor. Kemudian kita ke materi yang keempat, jenis-jenis vektor. Untuk jenis-jenis vektornya, karena yang kita pelajari itu vektor pada bidang, berarti R2, artinya ada dua koordinat saja, yaitu X dan Y. Karena nanti ketika kita membahas vektor di R3, berarti akan muncul lagi satu, yaitu X, Y, dan Z. Karena ini yang dibahas adalah vektor bidang, maka hanya ada dua. Vektor baris itu bisa kita tuliskan dengan cara vektor baris, berarti berbentuk baris. Ada X, Y, penulisannya seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya penulisan vektor itu bisa menggunakan vektor kolom. Jadi ke bawah, X sama Y-nya ke bawah. Kemudian kalau vektor basis itu sama-sama ada X sama Y, tetapi belakangnya ditambah dengan I dan J. Jadi yang dikatakan vektor basis pada vektor bidang itu XI ditambah YJ. Ini jenis-jenis vektor, ada vektor baris, vektor kolom, dan vektor basis. Kemudian untuk materi yang terakhir, vektor bidang datar. Di sini untuk vektor bidang datar, itu kan sama saja di R2. Kita bisa menuliskan terdiri dari titik awal atau pangkalnya itu A, yaitu berada di koordinat X1, Y1. Kemudian titik ujungnya itu B, ada di koordinat X2, Y2. Maka kita bisa menuliskan kalau vektor ini bisa ditulis menjadi vektor AB, A-nya kapital, B-nya kapital, atasnya ada tanda panah. Kemudian untuk mencari nilainya bagaimana? Untuk mencari nilainya, kita cukup mengurangkan X2 dikurangi X1, kemudian Y2 dikurangi Y1. Maka nanti akan terbentuk vektor AB, yaitu X2 min X1
dan Y2 min Y1. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mencari panjang vektor. Nama lain dari panjang vektor itu modulus vektor. Ini bisa dicari dengan cara X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau kalau bentuknya masih dalam bentuk baris seperti ini, garis ada koordinatnya yang diketahui, maka kita tinggal mengkuadratkan X kuadrat X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Ini cara untuk mencari panjang vektor. Untuk lebih memahami tentang kelima materi yang sudah kita pelajari, di sini ada contoh soal. Diketahui koordinat titik A itu 2,3, kemudian B-nya 1,-5, dan C-nya itu 4,-1. Tentukan yang pertama vektor AB, yang kedua vektor CB, dan yang ketiga ketika ada seperti tanda mutlak, ini artinya yang diminta adalah panjang dari vektor CB. Kita ke yang pertama dulu, AB. Maka untuk mencari vektor AB itu, kita tulis koordinat dari vektor B-nya, dari titik B, 1,-5, kemudian dikurangi titik asalnya, yaitu titik A, maka 2,3 X2 dikurangi X1, berarti 1 dikurangi 2, hasilnya -1, Y2 dikurangi Y1, -5 dikurangi 3, hasilnya -8. Maka kita dapatkan bahwa vektor AB-nya itu adalah -1 dan -8. X-nya -1 dan Y-nya -8. Kemudian kita coba yang CB. Kalau yang CB berarti nanti titik B dikurangi dengan C. Untuk titik C-nya itu 4,-1. Kemudian untuk B-nya itu 1,-5. Karena yang diminta CB berarti nanti B dikurangi C. B-nya 1 dan -5, C-nya 4 dan -1. 1 dikurangi 4, X2 dikurangi X1, hasilnya -3. Y2 dikurangi Y1, hasilnya -5 dikurangi -1. Ada negatif ketemu negatif jadinya positif, sehingga menjadi -5 tambah 1 hasilnya -4. Maka sekarang kita peroleh bahwa vektor CB-nya adalah -3 dan -4. X-nya itu -3 dan Y-nya -4. Kemudian yang terakhir, panjang CB. Panjang CB, ketika kita berbicara panjang, maka nanti rumusnya akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, di sini X-nya itu kan -3. Maka kita tinggal menuliskan -3 dikuadratkan ditambah Y-nya sudah kita cari, yaitu -4. Maka -4 dikuadratkan. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif, 3 dikuadratkan, hasilnya 9. Kemudian untuk -4 dikuadratkan, hasilnya 16. Tinggal kita jumlahkan, maka ketemu hasilnya itu akar 25. Akar 25 sama dengan 5, maka bisa disimpulkan bahwa panjang dari vektor CB adalah 5. Itu materi kita di video yang pertama tentang bab vektor. Sekarang mari kita berefleksi. Setelah kalian menonton video ini, apakah sekarang kalian dapat mengetahui konsep vektor? Jadi vektor itu seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah sekarang kalian dapat mengetahui cara menggambarkan vektor? Yang ketiga, apakah sekarang kalian dapat mengetahui notasi vektor itu seperti apa saja? Dan yang keempat, itu apakah sekarang kalian dapat mengetahui jenis-jenis vektor? Tadi jenis-jenis vektor ini berdasarkan vektor datar ya, atau di R2. Kemudian yang terakhir, apakah sekarang kalian dapat mengetahui bidang vektor datar? Nah, ini ada 5 yang harus kalian tanyakan ke dalam diri kalian masing-masing.
Sekian video kali ini, nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya di bab vektor bagian yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.